Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas nasabah lapor polisi ditipu oknum dari Aku Laku. Nah, bagaimana sampai nasabah ini melaporkan ke polisi dan bagaimana pula cara-cara oknum dari Aku Laku ini yang diduga dari oknum Aku Laku ini melakukan penipuan. Silakan simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman semua, nah apa kabar? Tentunya kalian sehat-sehat selalu ya. Makin kesini, khususnya nasabah-nasabah yang saat ini lagi gagal bayar, jangan mau kalian dibuat ribet, dibuat pusing, dibuat stres. Nikmati hidup ini kawan. Masih banyak perjalanan kita ke depan terbentang panjang. Makanya selalu setia nonton video-video saya. Insya Allah Anda ke-booster mentalnya dan insya Allah juga kekalutan-kekalutan, ketakutan, gelisah, khawatir. Insya Allah sedikit demi sedikit sirna karena termotivasi oleh video-video saya ini insya Allah ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan salah satu tema yaitu nasabah melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Aku Laku. Nah, seperti apa jalan ceritanya sampai seperti begini ya penipuan terjadi, dan sungguh sangat hebat, saya acung jempol ke nasabah ini berani melakukan tindakan penipuan ini. Karena kalau misalnya dari kitanya takut, was-was, nanti ajalah, ribet kayaknya kalau lapor polisi, nyatanya nasabah ini bisa kok melakukan itu. Ini patut jadi contoh nantinya. Nanti kita akan saksikan seperti apa laporan polisinya yang dibuat oleh nasabah ini yang merasa bahwa dia sudah ditipu oleh oknum Aku Laku yang mengaku dari Aku Laku. Oke teman-teman semua, sebelumnya seperti biasa kasih saya support kawan-kawan agar saya terus membersamai kalian setiap hari, nggak putus-putus membersamai kalian. Untuk itu kalian kasih support saya dong dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya buat setiap harinya dan yang saya upload setiap harinya langsung loh ke notifikasi di handphone Anda ketika Anda mengaktifkan loncengnya. Semuanya itu tidak berbayar kawan-kawan, gratis. Subscribe gratis, aktifkan lonceng gratis. Nah, apabila merasa bahwa video-video saya ini benar-benar memberikan motivasi, menggugah kalian, dan juga memberikan booster mental kalian lebih naik lagi, silakan perluas ya dengan cara di-share ke berbagai media sosialmu atau sampaikan kepada kawan-kawan lain yang membutuhkan. Baik itu Anda bisa share di Facebook, Anda bisa di-share di Instagram, silakan kalian share. Semoga ini menjadikan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Nah, kali ini saya mendapatkan aduan dari member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Nah, saya cerita sedikit ya. Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia ini adalah suatu wadah yang saya dirikan benar-benar khusus untuk berkumpulnya para member yang saat ini terjebak gagal bayar pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Saya kumpulkan semuanya di sini. Dan alhamdulillah saya dedikasikan di sini bahwa satu-satunya grup pinjol, grup anti pinjol, grup gagal pinjol yang ada di Facebook, satu-satunya di Indonesia yang tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada penawaran-penawaran pinjol apapun. Jadi di sini semuanya nasabah yang gagal bayar, monggo saling sharing, saling tukar pikiran, saling info, monggo di sini. Ini aman sekali. Kalian tidak akan pernah diganggu ketika kalian sedang chat, sedang curhat, sedang sharing, tiba-tiba ada gangguan. Info kak, silakan tinggal klik tautannya, cair cepat, apapun gitu kan. Banyak di grup sebelah seperti itu, tapi insya Allah di grup ini benar-benar bersih, clear, tidak ada satupun yang berbau dengan spam pinjol. Silakan kalian gabung, link tautannya ada di kolom deskripsi. Silakan kalian klik link tautannya. Dan kalian di sana bisa menjawab seluruh pertanyaan sebelum masuk, karena ada verifikasi dulu ya.
Kalian tidak akan pernah bisa masuk grup Facebook ini kalau kalian tidak mengikuti dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin Facebook di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia ini. Silahkan kalian jawab semuanya, insya Allah kalian akan langsung di-approve untuk masuk dan bergabung. Oke, teman-teman semua, kembali ke topik. Jadi si member ini melaporkan bahwa dirinya sudah ditipu oleh oknum yang mengatasnamakan Akulak. Jadi modusnya sih sesuatu yang sering terjadi sebenarnya ya, tapi dikemasnya sebagai cara. Jadi modus operandinya berlainan, tapi ujung muaranya sama, yaitu melakukan suruh transfer balik. Nanti saya akan bacakan laporan polisi yang sudah dibuat oleh member ini. Saksikan nih, seperti biasa ya di sini. Ini kalau kita lihat sih dari Polsek ya, jadi dari wilayah Polda Banten di Serang Kota kejadiannya, TKP-nya. Jadi ini saya langsung aja ke melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan online uang sebesar 8.734.000. Awal mulanya pada hari saya membuka sosmed Facebook melihat ada promo pinjaman online di dalam akun laku tersebut. Ada adminnya dengan nomor HP 0821 2222 9295. Call centernya 15000920. Kemudian saya menghubungi lewat WhatsApp. Setelah itu saya diarahkan ke dana cicil oleh nomor handphone yang saya hubungi mengaku sebagai admin akun laku tersebut. Kemudian saya membuka aplikasi yang sudah diarahkan oleh admin. Setelah itu admin akun laku memberikan syarat harus mengembalikan uang yang ditransfer dalam waktu 3 jam ke perusahaan tersebut ke nomor rekening 013528083896796029 atas nama Dana Top Up Zevah. Setelah itu, uang berhasil transfer ke rekening saya sendiri. Kemudian saya dihubungi admin akun laku mengatakan, "Pak, tolong itikat baiknya. Tolong transfer kembali uang tersebut ke nomor rekening perusahaan sekarang juga." Kemudian saya menjawab, "Ya." "Iya Pak, saya transfer balik." Kemudian sekira pukul 18.01 saya pergi ke ATM Bank BRI Karangantu, tepatnya di lingkungan Ciputrik, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kemudian akun saya tidak dinormalkan kembali penagihan kreditnya oleh admin tersebut. Kemudian saya melihat di akun saya, di akun laku masih ada tagihan kredit. Kemudian saya sadar merasa telah tertipu oleh admin di akun laku tersebut. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Tempat kejadiannya itu di mesin ATM Bank BRI Karangsetu, tepatnya di lingkungan Ciputri, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Waktu dan kejadian 9 Juni ya 2022 sekitar pukul 18.01. Pelaku dalam penyelidikan, korban pelapor. Dan ini sudah ada laporan polisinya di SPKT di Polsek Kasemen ya, di Polda Banten. Nah, ini membuktikan kan teman-teman, kalau melaporkan sesuatu dugaan tindak pidana, kalian sudah merasa ditipu, bisa kok dilaporkan ke polisi. Asal ada kemauan dari kalian. Kalian mau atau tidak melakukan atau melaporkan tersebut, kejadian tersebut. Ini buktinya, salah satu nasabah yang merasa ditipu. Jadi dia merasa ditipu jadi saat itu dia setelah cair, tiba-tiba dia dihubungi admin tersebut ya, dan admin tersebut bilang, "Tolong ditransfer dana yang Anda cair tersebut ke rekening ini. Nanti akan dinormalkan kembali." Semacam kayak tes katanya. Ini tes untuk masukkan dana ke nomor rekening Anda. Nanti Anda akan ditransfer ulang setelah Anda transfer seperti itu, atau nanti tagihannya akan dinormalkan kembali. Tapi ternyata ketika si nasabah sudah menerima dana, cair dong dananya ke rekening dia. Lalu tiba-tiba dia melihat di akun-akunnya tersebut tuh ada sejumlah tagihan nanti yang harus dibayar kan, seperti itu. Nah, si dana tersebut diminta untuk ditransferkan ke salah satu rekening. Nah, setelah ditransferkan ke salah satu rekening, si nasabah ini beberapa saat kemudian melihat dong, kok ini akun saya masih ada tagihannya. Berarti dia ini bohong dong ya. Dalam beberapa saat ke depan dia periksa lagi, ternyata akunnya bener, masih tertera tagihan. Artinya dia sadar bahwa saat itu dia sudah tertipu. Dan salah satu cara yang terbaik dalam kondisi seperti ini apa ya teman-teman? Pasti teman-teman bingung kan, bagaimana nih ya? Uang nggak saya pakai, nggak saya nikmati, sekarang tiba-tiba posisinya seperti ini. Nah, langkah apa yang tepat untuk kalian lakukan agar kalian bisa menghadapi DC nanti yang melakukan penagihan ke rumah Anda? Oke, saksikan videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih.
Teman-teman, ini adalah cara-cara dan modus operandi yang dilakukan oleh para penipu-penipu online seperti ini. Ini banyak sekali dijumpai, bukan hanya nasabah ini, banyak sekali. Ini bahkan sudah terjadi ribuan kali. Tapi banyak sekali nasabah yang enggan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Padahal itu adalah satu-satunya kuncian Anda. Jadi begini, ketika Anda menghadapi hal seperti ini, situasi seperti ini, Anda otomatis kan pasti suatu saat itu didatangi oleh DC-nya. Anda diancam, Anda diintimidasi untuk segera bayar oleh para DC-nya. DC nggak tahu menahu tentang hal seperti ini karena beda divisi. Yang melakukan penipuan dengan yang menagih itu berbeda. Berbeda divisi, berbeda juga kepentingan. Jadi yang tadi menipu itu sudah kemana entah ya, nggak ngerti. Nah, yang menagih itu ya mereka menagih. Sebagai seorang juru tagih, meminta Anda untuk mengembalikan sejumlah uang atau mengangsur sejumlah uang yang sudah Anda pakai yang menurut mereka sudah dicairkan. Dan satu-satunya cara, Anda kan nggak mungkin Anda ngomong, Pak, ke DC-nya nih, kalau misalnya DC-nya datang, Pak, saya itu ditipu. Saya ditipu tanggal sekian, jam sekian, kronologis seperti ini. Mereka DC nggak akan mau tahu dengan kisah-kisah Anda, dengan cerita-cerita Anda, nggak akan mau tahu. Yang dibutuhkan saat mereka nggak mau tahu adalah laporan polisi bahwa Anda sudah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan ini ke kantor polisi dan polisi sudah mengeluarkan surat tanda bukti lapornya. Nah, ini yang tadi ya, tanda bukti lapornya itu yang tadi. Jadi ketika DC datang, Anda perlihatkan kopiannya, Anda copy aja sebanyak mungkin. Jadi DC itu kan kemungkinan bisa datang, entah siapa lagi yang datang, karena DC itu tugasnya ketika yang satu tidak selesai melakukan penagihan, besoknya lagi dia akan ditugaskan dengan DC yang berbeda. Anda kasih aja, Anda perbanyak aja, fotokopi di rumah sebanyak mungkin, Anda siapkan. Jadi kalau ada DC, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak cakap, kasih surat laporan polisinya, suruh dia baca bagaimana kronologis terjadi tindak pidana ada yang ada di dalam laporan polisi itu, biar mereka paham. Kalau mereka nggak percaya juga, suruh datang ke kantor polisinya, bener nggak nih laporan polisinya, gituin aja. Bapak datang aja ke sana. Bapak berani nggak datang ke sana konfirmasi? Yang namanya seseorang sudah diterima laporan polisinya, benar atau tidaknya, itu nanti dalam penyelidikan itu akan ketahuan. Kalau misalnya emang tidak benar, berarti membuat laporan palsu. Seperti itu. Biarkan hukum yang berproses. Jadi kalau nasabahnya sudah memberikan seperti itu, sudah memberikan laporan polisi, seyogyanya si DC-nya tersebut ya sudah, ambil saja laporan polisi tersebut, lalu kasihkan ke manajemen, ke pihak perusahaan yang menugaskan dia untuk melakukan penagihan. Biarlah nanti antara pihak manajemen yang akan mengkaji bagaimana langkah selanjutnya. Itu loh, seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut lagi ketika seperti ini, nggak usah dipusingkan. Tinggal buat laporan polisi. Tapi yang pasti Anda jangan sampai melakukan hal ini benar-benar fiktif ya. Tidak terjadi sesuatu. Repot nanti ya. Repot nanti. Urusannya nanti Anda dengan kepolisian lebih bahaya lagi. Karena Anda sudah berbuat bohong dan membuat laporan palsu. Kalau kayak gini repot Anda kalau kayak gitu ya. Oke teman-teman. Jadi tadi saya sudah jelaskan. Nasabah ini akhirnya mengambil langkah yang sangat bijak. Langkah yang sangat tepat bagi saya. Yaitu dengan cara melaporkan ke kepolisian. Cara-cara seperti inilah yang harus kalian tempuh ketika kalian mendapati diri kalian ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan pinjol-pinjol baik legal maupun ilegal. Kalau ilegal kalian nggak usah takut lah. Ilegal nggak mungkin menuntut Anda. Ilegal nggak mungkin terjadi hal-hal yang berbau dengan aspek hukum. Aspek hukum akan terjadi ketika kalian berhadapan dengan sesuatu yang legal, sesuatu yang bersubjek hukum. Siapa sih itu subjek hukum? Subjek hukum itu kan ada dua yang dikenal di dalam hukum Indonesia, yaitu perorangan dan badan hukum. Jadi kalau misalnya pinjol-pinjol ini ya badan hukum, itu subjek hukum. Jadi kan kalian kalau misalnya berhadapan juga sudah pasti kan, oh ya jelas ini ada badan hukumnya. Tapi kalau yang ilegal ya nggak mungkin lah. Ilegal kan mengadakan operasional perusahaannya juga ngumpet-ngumpet, bukan perusahaan ya saya sebutkan, karena mereka tidak punya badan hukum. Mereka ngumpet-ngumpet, mereka caranya kucing-kucingan agar tidak terlacak dan tidak terendus oleh pemerintah, khususnya oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi alias SWI. Oke teman-teman semua, tercerahkan ya. Tercerahkan, ini adalah contoh kasus terbaik test case yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh nasabah, merupakan suatu tindakan tegas. Ini sebuah tindakan tegas dari nasabah yang melakukan pelaporan langsung ke kepolisian.
Oke teman-teman semua, semuanya sudah jelas ya kawan-kawan bahwa ini adalah hal-hal yang harus kalian lakukan ketika kalian merasa dirugikan, kalian merasa ditipu. Jangan mau kalian hanya menjadi bulan-bulanan dari pinjol ini, apalagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah melakukan penipuan kepada kalian. Jangan mau juga kalian diintimidasi terus-menerus padahal kalian tidak pakai uangnya, kalian tidak gunakan uangnya. Uang tersebut sudah raib, sudah diambil oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi. Oknum-oknum ini bisa saja dari dalam perusahaan, bisa saja ex mantan karyawan, bisa saja siapapun yang mengetahui bahwa Anda sudah melakukan transaksi. Lalu hasil dari transaksi tersebut ya berupa pencairan itu akan mereka minta untuk dialihkan. Kawan-kawan semua waspada ya. Banyak waspada. Ingat, bahaya-bahaya hal seperti ini bisa saja terjadi. Karena bisa terjadi dan bisa kemungkinan terjadi Anda tidak sadar bahwa Anda sudah masuk perangkap para penipu ini yang sudah mempersiapkan sedemikian sempurnanya mereka untuk melakukan penipuan-penipuan. Dan ini sudah pasti memakan korban banyak, bukan ratusan, bisa ribuan, bahkan ratusan ribu. Tapi nasabah-nasabah banyak yang enggan melakukan pelaporan-pelaporan. Kemarin pernah beberapa bulan silam juga sama dengan kasus yang hampir serupa, tapi itu dari Shopee. Nilainya hampir sama, kurang lebih 8 juta. Dan saya sudah sarankan untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian. Akhirnya dilakukan pelaporan kepada kepolisian, tapi uniknya si DC datang ke rumahnya dan tidak mau tahu. Saya nggak mau tahu katanya kan, dan itu saya langsung bilang ke nasabahnya, usir segera orang itu. Yang penting Anda sudah memberikan surat laporan polisinya, setelah itu usir, pulang. Kalau memang mau komplain, ya ke kantor polisi komplainnya, jangan ke Anda yang mengeluarkan bukti bahwa Anda sudah mengadu, sudah melaporkan kan dari kantor kepolisian. Suruh mereka komplain bahwa surat kepolisian tersebut, surat laporan itu bawa ke kantor polisi, suruh DC-nya ke sana. Komplain, jangan komplain ke Anda. Anda tidak usah lagi menanggapi karena Anda kan sudah melaporkan. Sudah, ini loh bukti lapornya. Dan polisi sudah menerima laporan saya. Gitu. Ada di situ petugasnya, ada petugas penerimanya, ada penanggung jawabnya komandannya yang menandatangani surat tersebut. Ya, Anda jangan takut dengan segala bentuk teror intimidasi. Yang penting Anda sudah melakukan hal yang benar. Yang penting Anda sudah ada di track yang benar. Nah, bagaimana kawan-kawan semua tercerahkan kan dengan informasi seperti ini? Semoga ini membuka wawasan baru buat kalian semua bahwa melaporkan dugaan tindak pidana apapun, kalau kalian memang mau melakukan ke kantor kepolisian terdekat, baik itu Polsek, Polres, ataupun mungkin kalian mau ke Polda, silakan saja. Polisi selalu kok menerima, asal semuanya itu disertai dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang akurat, fakta-fakta yang legal. Dalam artian Anda bukan hanya handphone yang Anda bawa ketika Anda melaporkan ke kepolisian, ini Pak, seperti ini nih, ya saya ditipu chat-chatnya. Tapi sebelum Anda ke kantor polisi, coba Anda persiapkan apa yang harus Anda print. Semuanya itu harus di-print ya. Bukti-bukti chat seperti ini Anda screenshot lalu Anda print. Jadi harus ada hard copy-nya, bukan hanya sekedar soft copy-nya seperti ini yang Anda perlihatkan di handphone. Jadi semuanya harus Anda print. Jadi Anda datang ke sana, Anda print semuanya. Termasuk kalau perlu Anda persiapkan fotokopi KTP Anda. Pokoknya identitas Anda deh. Dan semua kelengkapan alat bukti harus Anda bawa. Chat apapun yang berhubungan dengan tindakan penipuan tersebut harus Anda print. Benar-benar di-print, masukkan ke salah satu amplop, Anda bawa ke kantor polisi, lalu Anda ceritakan. Ketika polisi meminta, Pak, mana buktinya? Semuanya Bapak sudah siapkan, Bapak sudah print? Sudah Pak, saya sudah print. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi kalian prepare, membuat semua proses itu berjalan dengan lancar, dengan cepat. Jadi tidak membebani juga Bapak polisi untuk membantu Anda ngeprint misalnya kan, ya kasihan juga ya. Mungkin bisa aja di sana dibantu untuk di-print karena ada printer, tapi ya nggak semudah itu juga. Kasihan lah mereka, petugas abdi negara ini sudah menjalankan tugas 24 jam. Kita jangan merepotkan ya. Sekarang kita lah yang harus menyiapkan semuanya. Oke, teman-teman semua. Terima kasih. Saya selalu berdoa untuk kalian yang saat ini sedang dalam kondisi situasi gagal bayar, situasi kalian tidak bisa melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian. Sehat itu paling utama, sehat itu paling penting. Makanya jaga pikiran Anda agar tidak terkontaminasi dengan ancaman-ancaman dan teror DC. Ingat, apapun ancaman mereka, itu tidak akan pernah membuat Anda dipenjara. Ini yang selalu saya ingatkan. Anda tidak akan pernah dipenjara hanya gara-gara Anda tidak bayar utang. Kembali, pikiran kalian harus di-refresh. Buang pikiran-pikiran yang membuat Anda takut, Anda khawatir. Kembali urus, kembali fokus dengan kehidupan perekonomian keluarga Anda.
Semoga Allah memberikan rezeki yang terbaik yang bukan dari pinjaman online. Semoga Allah membuka jalan-jalan yang terbaik untuk rezeki Anda selanjutnya. Dan saya yakin Anda di sini sudah istiqomah untuk meninggalkan riba pinjol, dan saya yakin Anda sudah menancapkan diri bahwa saya akan meninggalkan pinjol ini dan tidak akan pernah lagi nyebur di dalam pinjol yang laknat seperti ini. Banyak sekali korban-korban sudah berjatuhan. Tentunya Anda tidak mau menjadi salah satu korban dari korban yang sudah berkelimpangan akibat pinjol-pinjol ini. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Terima kasih sangat. Ya, kalian luar biasa, sangat militan sekali melihat video-video saya, menunggu video-video saya, menantikan video-video saya setiap hari. Terima kasih, sehat selalu buat kalian. Semoga Allah mempermudah kegiatan, aktivitas Anda berniaga, berusaha, dan aktivitas Anda bekerja di kantor, di perusahaan. Semoga Allah permudah semuanya ya kawan-kawan. Terima kasih, saya pamit undur. Sampai ketemu di episode saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!